Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabatku. Oke sahabatku, pada pagi hari ini saya mau ajak sahabatku semuanya kembali melanjutkan perjalanan pagi kita ya di daerah Yogyakarta ini. Hari ini hari Ahad atau hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, waktu menunjukkan sekitar jam 9 pagi nih sahabatku. Dan saya sekarang tepat berada di kawasan Jalan Bayangkara, Yogyakarta ya. Kita belanja bakpia patok nih di depan toko Patok 25. Nah ini setelah beli bakpia patok, kita akan melanjutkan perjalanan ini katanya ke Gunung Pindul dulu ya. Nah tapi saya nggak tahu nih, nanti tergantung dari guide-nya ya. Oke sahabatku, tuh banyak pilihannya, asik juga ya. Oke sahabatku, sebelum kita tancap gas, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semua yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara klik like, subscribe, dan meninggalkan jejak di kolom komentar, sehingga saya tambah semangat untuk jalan-jalannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sahabatku untuk dukungan yang telah diberikan. Oke sahabatku, kita naik lagi ke dalam bis ya. Nah, ini bis yang kita pakai ya, TAM ya, Trans Antar Nusa Mulia. Oke sahabatku. Makanya disebut bakpia patuk itu karena ada di Kampung Patuk ya ini. Ini saya baru lihat ini Kampung Patuknya. Jalan Bayangkara, Pasar Patuk, Jogja ya. Jadi disebutnya bakpia patuk. Wah, mantap nih. Nah ini setelah kita belanja bakpia nih, sekarang kita ke arah mana nih? Gunung Kidul ya. Adventure di Gunung Kidul nih. Katanya mau ada outbound di sana. Semoga seru ya sahabatku. Jadi memang kalau bicara bakpia tuh kayak gimana ya? Satu hal yang wajib gitu. Jadi pulang dari Jogja pasti pertanyaannya gimana bakpia gitu. Ujung WAD. Iya. Salah. Oke, teman-teman tadi udah belanja bakpia, udah dikasih nama? Kardus atau kantong kreseknya? Sudah sayang. Sudah ya, supaya semoga nanti nggak ketuker. Tapi nggak apa-apa sih kalau ketuker. Kakak bapak beliin Kalau itu aja dasar ya. isinya masih Ntar kurang pulangnya banyak, sih katanya. kalau dari Pulangnya Sentra mampir Jaya mah Blasto. enak ya Pak ya. Kalau kurang banyak tinggal di Video call aja. dicetak ulang, digandakan. Pulang dari Aduh, Gua iya. Pindul. Saya itu tidak berlaku untuk uang ya Pak. Iya luar biasa. Coba bisa begitu. Nah, saya pesen Pak yang pecahan 150.000 Pak. Gak ada ya? Iya. Jauh memang. Kira. Biar enak gitu. Sekali bayar langsung selesai. Nah, soalnya di sini Iya. rate-nya rata-rata 150 Bapak Ibu. Ya, ini hari apa sih? Hari Minggu. Wah, kalau hari Minggu gini biasanya mahasiswa sale Pak. 50.000 dapat. Mahasiswa tapi ya. Mahasiswa loh itu. Gimana? Kurang gimana coba? 50.000 dapat mahasiswa gimana? Mahasiswa ya. Ya itulah ilmunya Mas Jenny. Mas Jenny mau sukanya mahasiswa Pak. Mahasiswi kalau dikasih dia pusing. Oke, kita tinggalkan Bakpia Patok 25, satu oleh-oleh khas. Kalau bicara Yogyakarta, bicara Gunung Kidul ya, kita bicara oleh-oleh. Dengan berbagai macam kontur wilayah daerah di Yogyakarta, ternyata Yogyakarta meskipun satu provinsi paling kecil di Indonesia, nomor 2 setelah daerah khusus Jakarta. Cuma Sekarang saya 200 menyebutnya meter daerah khusus ibu kota ya, DKI ya, karena status ibunya sudah dicabut. Ya, status ibunya sudah dicabut, status ibu kota. Ya, bapaknya sudah cari ibu yang baru di Kalimantan. Ya, status ibu sudah dicabut dari Jakarta, jadi kita sebutkan daerah khusus Jakarta. Provinsi kedua, tetapi kontur wilayahnya sangat beragam. Ya. Nah itu yang membuat kadang orang bingung kenapa Yogyakarta meskipun kecil tetapi ternyata keanekaragaman budaya dan juga hasil olahan makanan foodnya serta culture-nya itu beda-beda.
Banananya kita masih sebut tutup. untuk Yogyakarta, by the way, ada yang tahu kira-kira ada berapa provinsi? Saya berapa kota? Mana aja Pak? Bakpia yang benar, cuma aku lupa namanya apa ya. Oh, dapat Pak, bakpia Pak. Iya, Mbak Pia. Bantul. Sari. Iya. Ya udah mama coba itu aja. Sleman. searching dulu. Mana? Sleman. Sleman, terus Kulon Progo, Muntila. Intinya kan bapak beli itu Iya, tadi oke buat lah, boleh Pak, bebas. Gunung Kidul. Yang benar Yogyakarta itu cuma punya satu kota Pak. Namanya kota Yogyakarta Pak. Oh, bakpia kukus belum? Nah, kabupatennya baru ada 4. Senang lagi. Iya benar kan? Kota kabupaten Pak. Kalau kita Bakpia kukus tubuh. Kota daerah administratif, kalau kabupaten setingkat kabupaten dipimpin Ya udah. oleh bupati. Kalau kota dipimpin Jadi- oleh wali kota. Yang kota cuma satu, kota Yogyakarta. Kalau kabupaten, kabupaten kota berarti keduanya. Karena saya pertanyaannya ada berapa kota? Nah, kejebak lagi kan? Apa? Ya udah. Kotanya cuma satu, tapi kalau kabupaten mana aja tadi Pak? Mumin, Haji Mumin minta bis aja. Ini cari aman ini, lupa Pak, lupa. Tuh, Haji Kabupatennya bener ada 4 Pak, tapi Klaten tidak termasuk Pak. kolesterol katanya. Ke kabupaten dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu ada 1 Bantul. Ya, nggak ada Bantul Pak. Nggak ada, adanya Bantul. Pakai M. mana toh? Bantul. Mana toh? Kemudian ada lagi Sleman. Ada lagi Kulon Progo. Yogyakarta yang YIA Love itu you. Yogyakarta International Airport. Yang dulu di Love you sana too. di Kalasan, sekarang di Berbah, sekarang pindah ke Kulon Progo jauh ya. Terus yang terakhir yang mau kita datangin adalah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu. Jadi ternyata wilayah-wilayah ini tuh punya keanekaragaman bentang alam yang unik gitu. Akhirnya produk oleh-olehnya, produk makanan aslinya pun jadi berbeda-beda Pak. Contohnya kalau kota Jogja itu kan dia cekungan, dataran rendah, kemudian berada di antara 2 sungai. Banyak tanaman di sini yang tumbuh hidup itu adalah tanaman keras dan juga tanaman buah kayak buah nangka, kemudian padi, itu kota. Makanya di sini oleh-oleh khasnya, dan kebetulan karena kota ya, jadi banyak makanan yang sifatnya merupakan hasil dari akulturasi budaya masyarakat setempat. Nah ini bakpia ini aslinya dia fusion food, mix perpaduan antara Javanese food dengan Chinese food. Nama aslinya kan taulupia, aslinya itu dia berisi makanan daging, bukan kacang hijau. Dan ini kalau di Yogyakarta oleh etnis Tionghoa Yogyakarta digunakan sebagai salah satu makanan yang merupakan pendamping dalam acara Imlek. Nah ini kan Imlek ya, komisi facai, angkonya Pak. Ya, jadi kebetulan sekali untuk di Yogyakarta perkampungan itu dikelompokkan menjadi klaster-klaster tertentu. Jadi kalau pecinannya Yogyakarta, kalau di mana ya? Kalau di Surabaya itu di Kia-Kia. Kemudian di Solo itu ada Kampung Sudiro, itu dekat Pasar Gede. Nah, sekarang ada upacaranya tuh lagi rame, namanya Gerbek Sudiro Pak kalau di Solo untuk menyambut Imlek. Kemudian kalau di Yogyakarta, Kampung Pecinan itu terkonsentrasi ada di Kranggan, ada di Paceksan, ada di Kranggan Pak. Emang ada Pak di Tangerang Kranggan? Ada Bekasi. Oh, Bekasi ya. Ada di Kranggan, kemudian ada di Kampung Patok, ada di Kampung sekitaran Tugu Yogyakarta itu Bumijo. Nah, ini kampung-kampung ini. Nah, karena itu adalah fusion food yang dijual di pusat perbelanjaan dan juga di pasar, tepatnya dulu itu perintis yang memodifikasi taulupia menjadi bakpia itu namanya Bapak Juji. Oh, dia seorang
Tionghoa Yogyakarta yang kebetulan mencoba untuk memasarkan satu produk yang bisa dijual dan dinikmati siapapun. Makanya dibuatlah bakpia dengan konsep isinya kacang hijau yang pada waktu itu bahan bakunya melimpah, bisa dijual di mana-mana. Dan kalau kita dulu Pak di pasar itu banyak sekali yang jual sebagai tempat sebagai teman untuk minum kopi pagi hari sama teh. Karena orang Jawa itu sebenarnya budayanya bukan ngopi Pak. Kalau di Lampung kan ngopi, di Riau, Aceh ngopi. Kalau orang Jawa, culture-nya itu ngeteh sebenarnya kalau pagi. Jadi jarang banget ngopi itu malam kayaknya. Jadi kalau kita ada upacara atau adat, bahkan ketika jam 10 di keraton itu ada khusus abdi dalam yang memang tugasnya adalah menyiapkan hidangan teh, minuman teh untuk raja. Makanya abdi dalam yang namanya abdi dalam patehan atau tugasnya khusus membuat teh untuk raja. Jam 10 itu baru keluar. Jadi ada airnya diambil dari sumur khusus, kemudian dimasaknya menggunakan tungku khusus, kemudian cangkir dan juga pocinya menggunakan poci khusus, dan itu tidak boleh dicampur sama orang lain. Ya, jadi kalau sumur ya udah sumurnya dipakai itu aja. Jadi diminum atau tidak diminum oleh raja yang berkuasa, patehan ini tugasnya membuat teh dan diantarkan ke Gedong Kuning atau tempat raja berkantor gitu ya, di jam yang sama. Ada atau tidak ada, diminum atau tidak minum. Ya, beda sama yang di rumah Pak ya, udah dibuatin minum, nggak diminum malah ngopi di luar. Kayaknya panjang gitu ya. Kayaknya panjang itu urusannya. Capek-capek juga. Nggak diminum, nggak jajan di luar. Ya namanya juga bapak-bapak, sukanya jajan gitu. Jadi gitu. Kemudian dijajakan di Malioboro tahun 1945-an ya, pasca kemerdekaan sampai sekarang Pak. Kemudian eksis dijual dengan kemasan warna kuning itu tahun 1970-an dikemas, dan itu konsisten sampai sekarang dengan desain yang sama. Ya meskipun ada yang premium ya, kalau yang klasik ya udah bertahannya begitu. Terus itu kemudian paling enak bakpia memang dinikmatin panas. Nanti kalau bapak-bapak nyimpen bakpia di dalam kulkas di rumah bisa diangetin, gampang angetinnya, cukup ditaruh di atas teflon aja, anget, kemudian disantap pakai kopi. Kalau saya biasanya kopi pahit tanpa gula, karena yang manis hanya senyum saja. Yang belakang Pak, karena nggak Pak yang masih bisa disenyumin Pak. Kurang lebih begitu sih kalau untuk bakpia. Bahkan ada juga salah satu bakpia ya biasa ya, karena pada perkembangannya zaman ini adalah good business. Seperti yang Bapak tahu, kalau good business biasanya too many followers, banyak yang mengikuti bisnis itu. Makanya akhirnya berkembang tuh banyak bakpia-bakpia yang mengikuti sesuai dengan segmen pasar. Karena di Yogyakarta itu ada yang bakpianya, ada yang datang itu nggak cuma orang-orang yang punya duit, kadang-kadang anak-anak SD, SMP. Pak, jangan jauh-jauh, anak saya Pak kemarin kita udah pulang bawa bakpia. Saya dapat bakpia tadi 2 dari bakpia 25. Saya bakpia tuh dapat 2 ya kalau bawa tamu gini. Kemudian saya bawa pulang. Kemudian sampai rumah kemarin anak saya piknik Pak, dari Klaten ke Parangtritis. Sebenarnya Klaten ke Prambanan, dari Klaten ke Parangtritis, pulangnya dimampirin ke oleh-oleh, belinya bakpia juga Pak. Makanya saya bilang, udah Bapak itu udah bawa bakpia tiap hari, kenapa kamu masih beli? Pengen beli aja kayak yang lain biar jadi oleh-oleh katanya. Nah anak-anak SD gini carinya bakpia nggak bisa dikasih yang mahal Pak, kasih 55.000. Mereka konsisten di harga. Kalau mereka belinya bakpia yang harga 20.000, 18.000 gitu. Ada juga toko yang jual khusus untuk anak sekolah gitu. Meskipun yang premium sampai harga 55.000 pun ada.
Itu dari segi bapia klasik. Belum lagi ternyata banyak juga yang mencoba untuk mendompleng nama bapia. Jadi sebenarnya bukan bapia karena dari isinya berbeda, dari jenis rotinya berbeda, dari teksturnya berbeda, dari bahan bakunya dan proses pengolahan berbeda. Mereka packing, kemudian buat brandnya bapia. Padahal roti, Pak. Ya, contohnya apa ya? Banyak sih, roti kukus jadi bapia kukus. Itu roti kukus asli. Brownies cenderungnya. Bahkan isinya bukan kacang hijau, isinya adalah selai, ada selai keju, selai coklat gitu ya. Kemudian di branding atas nama bapia, bentuknya mirip-mirip gitu. Ya udah laku juga, alhamdulillah. Artinya berkah ya. Jadi branding bapia yang kuat begini sangat bagus. Akhirnya produk yang tidak pakem pun laku juga sebagai bapia. Enak sih. Gitu. Yogyakarta hari ini kita tadi udah share program, saya mau share lagi untuk program kita hari ini. Jadi perjalanan kita hari ini menuju ke Gua Pindul, tepatnya Kabupaten Wonosari, Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, kemudian nanti dari Gunung Kidul ada 3 activity yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan melakukan kegiatan yang namanya outbound. Jadi Ibu, kita akan bermain outbound. Out itu artinya keluar, bound itu artinya cari utangan, Pak. Benar ya, Pak ya? Outbound, keluar. Bound itu cari utangan, berarti keluar cari utangan. Ya, kita nanti outbound, Pak, di Gua Pindul. Sebelum masuk activity, kita akan melakukan kegiatan bersama-sama. Kita akan bermain untuk mengukur seberapa kompak tim kita dalam keluarga besar Sentral Jaya. Kemudian yang intinya adalah kegiatannya team building. Team building itu membangun, berarti ini nanti kita bangun candi, Pak, di sana. Ya. Tim untuk membangun kan, Pak? Team building yaitu membangun kekompakan tim, kemudian membangun kerjasama tim dengan berbagai macam aktivitas sehingga nanti ada experience yang didapatkan yang kita bisa bawa pulang untuk meningkatkan kerjasama tim dalam memperlancar tugas-tugas dari perusahaan, terutama Sentral Jaya. Itu. Kemudian nanti lunch makan siang itu juga ada di Gua Pindul. Terus selanjutnya kita akan masuk ke gua untuk tubing. Jadi kita akan menyusuri gua dengan kedalaman yang cukup variatif. Ini guanya adalah gua horizontal, kemudian dengan air di dalamnya, dengan sungai di dalam gua. Kemudian kedalaman cukup bervariatif, ya nanti kita sampaikan lebih dalam lah ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, guanya gua vertikal, gua horizontal, aktivitinya adalah susur gua. Kita menggunakan ban dan juga pelampung. Kedalaman gua bervariatif antara 50 cm sampai dengan 10 meter. Jadi macam-macam, Pak, ada yang cuma selutut, semata kaki, sampai yang dalam banget lebih dari 10 meter. Karena nanti di ujung gua itu Bapak Ibu sungainya akan berhenti di gua vertikal. Jadi gua horizontal, kemudian mentok, nanti akan ada gebing dengan bendungan, maka airnya akan masuk ke dalam. Itu udah masuk gua vertikal. Jadi yang bisa masuk ke sana hanya para penyelam yang sudah tersertifikasi pemandu gua, Pak. Nah, nanti tetap Bapak Ibu akan dibantu oleh teman-teman pemandu gua di titik zona aman. Karena dari sisi intensitas cahaya Gua Pindul nanti akan dibagi menjadi 3 zona. Zona terang, zona abu-abu. Zona abu-abu itu kayak hubungan kita. Iya. Jadian enggak, temenan lebih dalam. Abu-abu. Mana tuh? Gitu, zona abu-abu kemudian masuk ke zona gelap. Nah, nanti di zona gelap akan ada lubang di atas, ya. Kemudian yang disebutnya watukong. Nanti di sana di mana ruang gelap ini akan ada cahaya yang masuk menyinari dari atas. Wah, itu epic banget buat foto-foto.
ya. Nanti Bapak Ibu kalau bawa foto bisa bawa handphone, tapi harus bawa waterproof case. Kalau belum bawa, nanti ada yang jual di sana, Bapak Ibu bisa beli. Itu nanti untuk yang motoin teman-teman pemandu gua siap sekali gitu ya. Itu ini high season ya di Yogyakarta karena long weekend juga. Semoga nanti saya yakin, saya nggak akan bilang sepi. Saya yakin nanti di sana rame. Tapi yang jelas semoga waktu kita masuk ke dalam gua kondisinya nyaman, ya. Karena kalau sepi nggak mungkin, kalau rame iya, tapi nyaman kita akan usahakan. Ya. Itu. Nanti teknisnya kita sambung lah begitu mendekati dengan area wisata Gua Pindul. Kemudian itu terus kita akan lanjut bergeser menuju ke Gua Tanding. Ya, ini Gua Tanding di dalamnya nggak ada acara kickboxing, muay thai dan tinju Pak ya. Apalagi di Netflix tuh sekarang lagi rame kan, apa WWF Royal Rumble dan lain sebagainya itu. Itu nggak ada di sana. Itu tanding namanya Pak. Namanya aja Gua Tanding karena penemu pertama kali namanya Pak Tanding ketika dia sedang menggali sumur. Ya bisa sih Pak tanding di kegelapan gitu, tapi tandingnya beda Pak. Kalau tandingnya di atas batu karas kayaknya beset-beset semua nih Pak. Babak belur nanti. Ya. Nanti tandingnya itu adalah salah satu gua, lagi-lagi gua horizontal. Tetapi dia memiliki zona ruang abu-abu dan gelap. Jadi tidak ada ruang terbuka di antara kanan kiri seperti di pintu keluar dan pintu masuk seperti Gua Pindul, tapi full ruangannya adalah ruang totally gelap Pak. Hanya ketika akses masuk aja. Dan kita di sana tidak, setahu saya terakhir tidak boleh masuk ke dalam sungai. Kita hanya bisa naik di atas perahu karet. Perahu karet Pak. Di dalam ada perahunya Pak. Kasih perahu. Gitu. Nah kemudian dari Gua Tanding kita balik lagi ke base camp. Setelah itu Bapak Ibu bersih-bersih, berganti pakaian kering, kita ke arah Jogja. Nanti kita akan mampir di HH Skyview. Di HH Skyview kita perkirakan sekitar jam 5 ya, kita sunset di sana, melihat matahari tenggelam. Semoga kelihatan. Kemudian foto-foto, ngopi-ngopi cantik, bengong-bengong di taman juga. Ya soalnya saya nggak yakin karena di sini banyak bapak-bapak kemudian cari spot selfie yang foto-foto gitu ya. Saya nggak yakin sih. Yang saya yakini adalah mbak-mbak yang di belakang. Nanti saya bantuin ya Mbak. Makanya nanti ada sesi khusus buat mbak-mbak yang di belakang. Kalau yang bapak-bapak itu carinya adalah tempat ngopi pasti. Saya yakin itu kalau untuk spot seperti itu. Tempat ngopi sambil ngeluarin sebatang rokok. Habis itu ngelamun lagi, apalagi habis ini menikmati kemerdekaan itu. Mumpung 4 hari Pak ya, 4 hari keluar dari rumah, enteng pikiran. Curhatan diri. Empat hari itu enteng, selamanya terlalu berat Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya begitulah kegalauan bapak-bapak ketika gak ada ibu-ibu ya. Karena saya yakin suasana akan berbeda kalau yang di samping Anda adalah istri Anda saat ini. Awalnya kalau suami-suami itu ibu-ibunya ikut piknik tegang. Bercanda mana berani. Iya. Ya happy, yang penting ada yang perhatian Pak ya. Laki-laki tuh enaknya 5 menit kerja kerasnya selamanya Pak. Lama amat. Oh lama amat. Lemah amat. Aduh terbuli saya ini. Ya, nggak usah lama-lama Pak, yang penting berkualitas. Aduh, repot ini kalau iya karena durasi itu bukan jaminan sih. Nanti ngobrolnya berdua.
Kasihan ya belakang soalnya. Itu. Kemudian dari Hair Sky kita lanjut ada wisata belanja ya, lagi-lagi kita mampir ke batik. Nggak harus beli batik juga, sarung juga ada Pak, sarung Pak. Beliin istri dasar juga boleh, nanti makanya sampai tempat beli batik langsung video call Pak, tanyain dasarnya warna apa. Yang ada talinya, yang pakai tali. Kenapa kan susah kalau bukannya pakai tali. Ya, daster itu kalau buat laki-laki kan ibarat jalan tol Pak, tanpa hambatan. Belakangnya bolong ya. Semakin bolong hambatannya semakin hilang. Ya, langsung video call ya untuk istri-istrinya, langsung nanti cek nih, wah mami mau warna apa nih? Ya. Itu yang belakang-belakang kayaknya masih pada belum beristri Pak ya? Bener Pak? Yang belakang-belakang punya istri? Belum. Oh, iya pantesan. Tapi udah pada punya anak. Tapi udah pada punya anak, Mas. Oh, belum punya istri tapi udah punya anak. Iya. Dibuang di mana? Pertanyaannya anaknya dibuang di mana Mas calon presiden Mas? Itu kemudian lanjut lah ya, kita menuju ke Ragunan Pinggul, selesai kita beli kaos, udah nanti kita langsung balik lagi ke Desa Senopati untuk istirahat dan acara program bebas. Jadi nanti tinggal malam terakhir, sudah nggak punya beban, tinggal nanti malam kita agendakan mau kemana. Itu untuk hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya. Tuh, kemudian nanti perjalanan kita dari sini ke sana. Oh, Gedung Kuning. Saya lihatnya belakang soalnya. Ya, nanti dari sini sampai ke Gunung Kidul itu kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jam Bapak Ibu. Kalau memang kebelet tipis selama perjalanan, ya apabila mendadak mengidap HIV gitu ya. Tidak kena HIV Pak? Belum? Janganlah. Agak. Belum, jangan. Makanya jangan sembarangan Pak. HIV itu hasrat ingin vivis Pak. Iya. Barangkali ada yang mau vivis, nanti kita carikan tempat untuk toilet break ya. Kemudian kurang lebih 1 jam untuk sampai ke Gua Pindul. Gitu. Bicara tentang Yogyakarta Pak, barangkali ada sesuatu Pak di dalam di dalam Bapak Ibu yang bertanya-tanya atau mempertanyakan sesuatu tentang Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini sebutannya daerah istimewa Pak. Ya, daerah istimewa itu something different lah. Saya kadang kan mengantar Bapak Ibu yang mengikuti studi tiru dari kabupaten lain gitu, atau provinsi lain ke Yogyakarta untuk mengadopsi sistem tata pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Begitu selesai Pak kunjungannya pada bingung. Kenapa? Karena ternyata tata kelola daerahnya sangat-sangat berbeda. Contohnya sebelah kiri ini adalah Benteng Keraton Yogyakarta Pak. Tanahnya semuanya milik keraton Pak. Ya, tanahnya semua milik keraton. Ini rumah-rumah, dealer-dealer ini. Mereka di sini ada yang punya sertifikat, ada yang tidak punya sertifikat. Yang punya sertifikat jangan nyaman, karena apa? Bisa jadi suatu saat akan digugat oleh Keraton Yogyakarta. Karena ini dulunya adalah tanah milik keraton yang dialihfungsikan menjadi rumah. Dulunya sebelum ada rumah di sini ada namanya parit Pak. Bapak pernah lihat film-film di kerajaan Inggris yang benteng dikelilingi parit? Nah mirip Pak. Di balik rumah ini ada namanya benteng Baluarti, mengelilingi area komplek inti dari Keraton Yogyakarta seluas 14 hektar, 14,5. Nah, di balik benteng itu ada jalannya jalan inspeksi. Kemudian di luar benteng itu ada jagang atau parit. Tujuannya adalah untuk menghalau musuh yang hendak meringsek masuk ke dalam benteng Keraton Yogyakarta. Nah, karena terjadi gempa tahun 1890-an, maka
banyak dan juga kondisinya sudah aman ya. Ketika terjadi gempa, saluran parit yang ada di sini itu dihilangkan. Kemudian karena dianggap sudah aman, tidak ada perang paling dahsyat di Jawa itu perang apa sih Pak? Itu Pak. Ada yang ingat mungkin pelajaran sejarah? Atau memang enaknya didongengin Diponegoro. tidurnya lebih nyenyak gitu? Nggak apa-apa. Sampai saya dongengin, kapan lagi ya kan? Soalnya kalau di sini didongengin, kalau di rumah diomelin. Betul lah. Bener lagi. Agak menyangkal. Tidak ada yang menyangkal berarti Benar. Ya amat bek. Seneng banget itu. Yang teriak paling udah jangan kencang, begitu. paling Takdir besar. Anda menunggu selanjutnya Mas. Lebat banget bek. Nih sebelah kiri nih Benteng Keraton Yogyakarta Keraton. atau pojok benteng. Nah kalau kita lihat di situ ada cekungan-cekungan, itu tujuannya adalah digunakan sebagai bastion atau tempat penembakan meriam dan juga senapan ketika ada musuh yang datang masuk. Temboknya itu tebalnya kurang lebih sekitar 3 meter Bapak Ibu. Temboknya 3 meter tebalnya. Di atas itu kalau mau naik sepeda bisa Pak. Mau naik sepeda, naik motor itu bisa. Karena memang di atas digunakan untuk wirawiri logistik untuk pertahanan diri, termasuk peluru, meriam dan lain sebagainya. Betul. Nah, kemudian tingginya kurang lebih 3 meter. Tingginya 3 meter. Dan itu di pojok-pojoknya ada semacam bastion yang digunakan untuk senapan, istilahnya adalah moncongnya keluar supaya kalau ada musuh masuk bisa langsung ditembak-tembak dari sana. Gitu. Tapi kalau dari sisi konstruksi ternyata Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta itu tingginya masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan Benteng Kredebek Pak. Benteng Kredebek itu ada di utara Keraton Yogyakarta yang tadi kita lewati sebelah Jakarta, itu jaraknya hanya 1 kali tembakan meriam. Gimana tuh Pak? Kan kayak kita punya negara sendiri tapi diawasi ya sama Belanda ya. Lu macam-macam sama gua, tunggu. Ya, meriam. Belina datang tembak pas sekali hancur karena jaraknya memang dibuat sedemikian rupa sehingga tujuan awalnya katanya mau mengamankan keraton, mau membantu ngamanin keraton supaya tidak ada musuh. Tapi tujuannya adalah ya ngamanin beneran kalau keraton macam-macam. Ini meriam sudah siap ya, sekali tembak jaraknya sudah pas. Jadi satu tembakan meriam dengan jarak antara keraton dan juga benteng Kredebek itu udah pas. 1 kali tembakan meriam itu tercapai. Itu bicara tentang Yogyakarta. Awalnya ya yang menyebut tentang dasar undang-undang peraturan yang mengatur pendirian provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi di sana sifat pasalnya hanya pendirian dengan status keistimewaan. Nah, menilik lagi ke belakang atas dasar keistimewaan ini berdasarkan kepada amanat dan maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono ketika Indonesia merdeka pada tanggal 7 September menyatakan bahwa Yogyakarta menyatakan diri bergabung kepada Republik Indonesia sebagai daerah istimewa. Ya, kemudian Soekarno mengeluarkan surat balasan ya, yang menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia sebagai daerah istimewa, tetapi belum disebutkan secara detail. Itu tahun 1945, tepatnya tanggal 7 September, yang sekarang ditetapkan sebagai hari jadi kota Yogyakarta juga. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka pasca konferensi meja bundar di mana kemerdekaan Indonesia itu sudah diakui oleh dunia, Pak, tanggal 17 Agustus Indonesia itu hanya menyatakan diri merdeka, tetapi belum diakui. Kenapa? Ketika Belanda datang menyerang disebutnya perang kemerdekaan. Ya, kayak aku nembak kamu tapi kamu belum terima aku gitu. Ya, kita menyatakan diri merdeka melalui teks
proklamasi tanggal 17 Agustus, tetapi kan dunia belum mengakui, termasuk Belanda. Hanya kita menyatakan diri. Kemudian rakyat Indonesia sudah merdeka, tetapi ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Makanya muncullah perang gerilya Pangeran Jenderal Besar Sudirman. Kemudian perpindahan kekuasaan ibu kota dari Jakarta menuju Yogyakarta tahun 1946 sampai tahun 1949. Makanya Indonesia sempat menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Baru kemudian tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 3 disebutkan bahwa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Lagi-lagi belum menyebutkan secara detail apa keistimewaan yang dimaksud. Setelah perjuangan panjang, akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta. Hal-hal yang meliputi dan aturan-aturan serta kaidah keistimewaannya itu apa saja. Yang pertama, keistimewaan yang dimaksud adalah ini kemarin sudah disampaikan Mas ini belum? Belum. Berarti ini mendengarkan kan itu. Jika saya tanya soalnya masih menjawab. Yang pertama keistimewaannya adalah seperti kita tahu di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada yang namanya pilkada. Pilkada. Pilihan kepala daerah di Yogyakarta untuk memilih gubernur tidak ada. Kenapa? Karena gubernur yang menjabat akan diangkat seumur hidup. Siapa yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur? Yang berhak menjadi gubernur sesuai undang-undang adalah raja yang berkuasa, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang di sini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Siapa yang menjadi wakil gubernur, Pak? Paku Alam. Ya, yang bertugas sebagai wakil gubernur adalah Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Sri Paduka Pakualam. Itu menjadi wakil gubernur. Nah, kemudian beliau-beliau ini diangkat seumur hidup selama masih menjabat sebagai raja dan Raja Jogja dan Raja Keraton Pakualam, maka akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di Yogyakarta. Itu kenapa di Yogyakarta tidak ada yang namanya pemilihan kepala daerah. Dan karena sifat kedudukan raja itu diwariskan, bukan dipilih secara demokratis, maka nanti siapa yang menggantikan ketika beliau-beliau berhalangan adalah orang-orang yang ditunjuk. Makanya tidak pilih. Nanti pemilihan raja itu nggak ada, Pak. Kalau ada pemilihan raja, saya pasti mencalonkan diri. Karena begini-begini saya juga orang ningrat, Pak. Saya punya gelar, pangkat dan jabatan. Darah saya biru. Saya punya gelar, Pak. Ada yang tahu, Pak, gelar saya? Mau saya sebutin, Pak? Panjang loh, Pak. Jabatan saya adalah Raden Mas Ngabei Noto Boto Setoyo, ya, Raden Mas Ngabei Restu Apriyono Noto Boto Sedoso Mangku Wanita Limo tanpa Busono Sedoyo. Enak itu. Coba Pak dulang, Pak. Mangku Wanita Limo itu enak. Mangku Wanita Limo tanpa Busono. Tanpa Busono. Sampai apa ini? Raden Mas Ngabei Restu Apriyono Noto Boto Sedoso Mangku Wanita Limo tanpa Busono Sedoyo. Asik. Enak, Pak. Waduh, itu kalau ada mungkin cocok ini. Enggak, asal bisa berlaku adil ya nggak berat, Pak. Nah, gitu, Pak. Nah, kemudian pokok-pokok keistimewaan lagi selain raja menjadi gubernur dan juga wakil gubernur terkait dengan tata kelola wilayah, penataan tata ruang. Yogyakarta itu memiliki konsep tata ruang sesuai dengan filosofis Sangkan Paraning Dumati. Memayu hayuning buwono Sangkan Paraning Dumati. Artinya apa? Bahwa konsep planologi atau tata ruang kota
Yogyakarta sesuai dengan konsep dari mana manusia berasal dan kemana manusia kembali, serta Hamayu Harikuno menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta. Artinya ada 3 konsep yang diatur, yaitu konsep kemanusiaan dan juga asas keseimbangan lingkungan, dan sangkan paraning dumati kemana manusia kembali, artinya konsep manusia dan konsep ketuhanan dalam pengaturan tata wilayah. Makanya di Keraton Yogyakarta pasti tidak jauh dari keraton itu ada alun-alun sebagai bagian dari konsep hubungan manusia ya, dengan raja dengan masyarakat. Ada pasar sebagai konsep hubungan manusia dengan manusia, ada tempat ibadah sebagai bagian dari konsep manusia dengan Gedung kuning. Ini itu adalah hal-hal yang lazim Bapak Ibu temukan di kota-kota Jawa, ya, terutama yang tidak jauh dari Yogyakarta. Pasti kalau di situ ada pusat pemerintahan, entah itu kantor kabupaten, kerajaan, pasti ada alun-alun. Di alun-alun pasti ada pohon beringin. Tidak jauh dari alun-alun pasti ada pasar. Tidak jauh dari pasar pasti ada masjid. Itu udah kayak semacam satu konsep dalam tata ruang di Jawa. Nah itu ditetapkan dan diberikan keleluasan bagi negara melalui undang-undang keistimewaan untuk mengatur sedemikian rupa. Kemudian terkait selain dengan tata ruang dengan konsep pertanahan, nah itu harus mengikuti. Makanya di Yogyakarta mengenal konsep tanah raja atau Sultan Drone, di mana raja melalui institusi Keraton Istimewa Yogyakarta itu memiliki hak atas sebidang tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun institusi negara. Contohnya kemarin Bapak Ibu pernah dengar nggak kira-kira PT KAI digugat oleh Keraton Yogyakarta? Udah pernah dengar beritanya kan? Rp1.000, ya kan? Itu kan konsep yang sebenarnya mana ada tanah kok digugat pemanfaatnya senilai Rp1.000. Kenapa? Karena yang digugat adalah keraton, tanah milik Keraton Yogyakarta. Jadi yang digunakan oleh KAI sepanjang jalur rel kereta Yogyakarta, termasuk bangunan dari stasiun Yogyakarta, Tugu dan Lempuyangan, itu adalah milik Keraton Yogyakarta tanahnya. Loh mas, kan itu dibangunnya sejak zaman Belanda dan aset-aset Belanda itu sudah diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya betul. Tetapi yang dilakukan Belanda terhadap tanah yang dimaksud dulunya adalah perjanjian pemanfaatan lahan, bukan perjanjian jual beli. Jadi yang menjadi hak atas Belanda pada waktu itu adalah bangunannya. Tanahnya milik siapa? Milik keraton. Kalau sekarang aset itu berpindah menjadi aset negara, artinya PT KAI bangunannya itu milik negara, tanahnya milik Keraton Jogja, Pak. Begitu. Ya, semakin dalam. Fokus. Kemudian pertanahan sudah. Kemudian struktur pemerintahan. Pak Ibu, kalau di Yogyakarta panjenengan jangan nyari kecamatan ya. Di Yogyakarta nggak ada yang namanya kecamatan, Pak. Jangan cari kantor kecamatan mana, nggak bakal dikasih tahu. Karena kantor kecamatan di Yogyakarta nggak ada. Kata kecamatan atau struktur kecamatan itu oleh Yogyakarta dirubah menjadi Kapanewon atau kecamatan. Kok boleh ya? Boleh, kan daerah istimewa, sudah ada aturan hukumnya. Loh, mana ya contohnya? Lewat ya? Kecamatan. Terakhir yaitu menyangkut adat istiadat serta budaya oleh negara melalui undang-undang
tahun 2012 tentang Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Yogyakarta berhak untuk menyelenggarakan adat istiadat budaya dan paugeran dari Keraton Jogja itu sendiri. Oke, baik, ini kita sudah masuk Jalan Wonosari. Ya, korban saya semakin banyak ini Bapak Ibu, semakin banyak yang berjatuhan. Ya, kita nikmati perjalanan, tak putarkan lagu ya. Nanti sambil menikmati perjalanan. Kalau nanti saya dongeng, tak dongengin sampai Gunung Kidul. Waduh, sampai Gunung Kidul nggak bisa sadar diri ya, kan? Repot. Oke. Sekali lagi selamat menikmati perjalanan Bapak Ibu. Terima kasih.